Kecelakaan pesawat Air India AI-171 yang menelan korban 269 orang bukan sekadar tragedi biasa. Ini adalah potongan terbaru dari sebuah pola panjang yang telah menghantui dunia penerbangan selama 2 dekade lebih, dan semua benangnya kembali mengarah ke satu nama, Boeing. Bayangkan, Anda sedang duduk di kursi pesawat, mendengarkan pengumuman keselamatan standar yang membosankan, lalu dalam hitungan detik, hidup Anda berakhir dalam kobaran api dan logam yang hancur. Itulah yang dialami oleh ratusan penumpang pada tanggal 12 Juni 2025. Sebuah pesawat Boeing 787 Dreamliner jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Ahmedabad, India, menewaskan seluruh penumpang dan awak, serta 28 orang yang sedang beraktivitas di sekolah kedokteran yang tak bersalah. Banyak yang mengira Dreamliner adalah puncak teknologi modern, ringan, hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan. Tapi teknologi canggih tidak menjamin keselamatan jika pondasi utamanya, proses produksi, sertifikasi, dan akuntabilitas diabaikan. Dan disinilah kita akan menyelami sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka. Bagaimana Boeing, simbol kebanggaan industri Amerika Serikat, perlahan-lahan tergelincir ke jurang krisis kepercayaan global. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk menyukai video ini, berlangganan ke channel Kuak Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kami menyajikan investigasi mendalam seperti ini setiap minggunya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah tentang apa pendapatmu soal tragedi penerbangan dan siapa yang paling bertanggung jawab, pabrik, maskapai, atau regulator. Kita mulai dari masa kini dan perlahan mundur ke masa lalu. Dreamliner adalah kebanggaan Boeing di abad ke-21. Dengan penggunaan material komposit hingga 50%, pesawat ini dirancang agar lebih ringan, lebih kuat, dan lebih hemat bahan bakar dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi seperti dikutip dari laporan investigasi yang dirilis oleh The New York Times dan Seattle Times, selama proses perakitan Dreamliner di pabrik North Charleston, Carolina Selatan, ditemukan adanya pelanggaran serius. Suku cadang tertinggal di dalam badan pesawat, baut-baut yang tidak terpasang sempurna, dan tekanan tinggi terhadap teknisi untuk mempercepat produksi tanpa inspeksi menyeluruh. Menurut laporan whistleblower yang dikutip oleh CNBC pada tahun 2023, beberapa insinyur bahkan dipaksa menandatangani inspeksi atas bagian yang belum pernah mereka lihat. Semua demi memenuhi tenggat waktu dan janji pengiriman pada maskapai. Dan inilah yang menjadi benih-benih dari tragedi seperti AI-171. Namun, kita tidak bisa bicara tentang Boeing tanpa menyebut seri yang paling kontroversial dalam sejarah modern, Boeing 737 MAX. Setelah 2 kecelakaan besar, Lion Air di Indonesia pada tahun 2018 dan Ethiopian Airlines pada tahun 2019, yang menewaskan total lebih dari 300 orang, dunia mulai mempertanyakan motif di balik desain MAX 8. Seperti dilaporkan oleh Wall Street Journal dan Fox, kecelakaan tersebut disebabkan oleh sistem perangkat lunak bernama MCAS, yang dirancang untuk menurunkan hidung pesawat secara otomatis agar tidak stall. Masalahnya, sistem ini hanya menerima input dari satu sensor dan dapat memaksa pesawat menukik meskipun tidak ada bahaya nyata. Parahnya lagi, banyak pilot tidak tahu sistem ini ada karena tidak dijelaskan dalam manual awal. Boeing berargumen bahwa pelatihan tambahan akan terlalu mahal dan bisa membuat maskapai ragu membeli MAX 8. Maka mereka memilih untuk menyederhanakan informasi, keputusan yang pada akhirnya membunuh ratusan nyawa. Regulator seperti FAA di Amerika Serikat pun dikritik karena terlalu dekat dengan Boeing, menciptakan situasi di mana pengawasan menjadi sekadar formalitas. Kalau Anda merasa cerita ini makin membingungkan, itu wajar. Dunia penerbangan memang dipenuhi istilah teknis dan kebijakan rumit, tapi di balik semuanya, ada pola yang sederhana, tekanan pasar, pemangkasan biaya, dan kompromi terhadap keselamatan. Sekitar 1 dekade sebelumnya, Malaysia Airlines menghadapi 2 tragedi yang menjadi simbol era kegelapan Boeing. MH370 yang hilang secara misterius pada tahun 2014 menggunakan Boeing 777-200ER. Sampai hari ini, keberadaannya masih belum diketahui secara pasti, meski banyak spekulasi mengarah pada kegagalan teknis atau pembajakan. Dalam tahun yang sama, MH17 ditembak jatuh di atas wilayah konflik Ukraina, lagi-lagi dengan pesawat Boeing. Lalu ada China Airlines 611 pada tahun 2002,
di mana pesawat Boeing 747 pecah di udara karena kerusakan struktural yang tak terdeteksi selama bertahun-tahun. Menurut laporan Komisi Keselamatan Transportasi Taiwan, retakan itu berasal dari perbaikan yang tidak sempurna setelah insiden kecil 2 dekade sebelumnya. Di Korea Selatan, Jeju Air mengalami kecelakaan fatal pada akhir tahun 2024 dengan Boeing 737-800. Hampir 200 orang tewas. Investigasi awal menunjukkan adanya gangguan sistem hidraulik yang tidak sempat diperbaiki sebelum lepas landas. Tragedi seperti ini membuat banyak ahli menyarankan agar proses sertifikasi dan audit terhadap produsen pesawat harus diawasi oleh badan independen internasional, bukan sekadar otoritas penerbangan nasional. Dan India sendiri punya daftar panjang kecelakaan yang melibatkan pesawat Boeing. Tahun 2010, Air India jatuh di Mangalore, menewaskan lebih dari 150 orang. Lalu 2020, pesawat tergelincir saat hujan lebat di Kozhikode. Banyak dari kecelakaan ini terjadi bukan hanya karena cuaca buruk, tapi juga kombinasi dari faktor teknis, kesalahan manusia, dan kondisi bandara yang kurang memadai. Sampai di titik ini, mungkin Anda bertanya, apakah semua kecelakaan ini hanya kebetulan? Atau ada sistem yang salah di balik layar? Jika kita tarik mundur ke tahun 1997, saat Boeing bergabung dengan McDonnell Douglas, banyak analis menyebut momen ini sebagai awal perubahan budaya dalam perusahaan. Dulu, insinyur punya peran dominan dalam pengambilan keputusan. Tapi setelah merger, manajemen keuangan mengambil alih. Fokus beralih ke laba, bukan kualitas. Menurut banyak mantan pegawai, tekanan untuk memangkas biaya membuat kualitas komponen dan pengawasan semakin menurun. Salah satu contoh paling nyata adalah outsourcing, atau penggunaan pihak ketiga dalam perakitan komponen pesawat. Boeing memutuskan untuk tidak lagi membuat banyak bagian sendiri, melainkan membeli dari vendor luar negeri. Ini menciptakan ketergantungan terhadap pemasok yang tidak selalu memiliki standar kualitas yang sama. Namun tetap penting diingat, tidak semua kesalahan ada di pundak Boeing. Maskapai dan regulator juga berperan besar. Banyak maskapai menekan pilot untuk terbang dalam kondisi cuaca ekstrim demi mengejar jadwal. Beberapa bahkan menunda perawatan demi menghemat biaya operasional. Menurut investigasi oleh BBC dan Al Jazeera, ada pilot yang bekerja lebih dari 100 jam sebulan tanpa istirahat yang layak. Kondisi ini sangat berisiko, mengingat keputusan dalam kokpit seringkali harus diambil dalam hitungan detik. Kalau Anda merasa informasi ini penting, silakan bagikan video ini kepada teman dan keluarga. Klik tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten mendalam lainnya. Mari kita lihat dari perspektif global. Airbus, pesaing utama Boeing, memang juga pernah mengalami kecelakaan besar. Tapi dalam 25 tahun terakhir, tren fatalitas lebih banyak melibatkan pesawat buatan Boeing. Dalam data yang dikutip dari Aviation Safety Network hingga Juni 2025, dari 20 kecelakaan terfatal, lebih dari 60% melibatkan produk Boeing. Mengapa demikian? Salah satu faktor adalah skala produksi. Boeing menguasai hampir setengah pasar global, jadi probabilitas pesawatnya terlibat insiden lebih tinggi. Tapi itu bukan alasan untuk mengabaikan pola kegagalan sistemik. Saat ini, tekanan terhadap Boeing kian kuat. Investor mulai gelisah, regulator lebih ketat, dan publik makin kritis. Masa depan perusahaan akan sangat bergantung pada kemampuannya mengembalikan kepercayaan pasar. Bukan hanya lewat janji, tapi lewat aksi konkret. Transparansi dalam laporan kecelakaan, perbaikan budaya kerja, dan komitmen jangka panjang terhadap keselamatan. Karena dalam dunia penerbangan, satu kesalahan kecil saja bisa jadi perbedaan antara hidup dan mati. Jika kamu punya cerita atau pengalaman pribadi naik pesawat Boeing, bagikan di kolom komentar. Kami ingin mendengar langsung dari kamu. Dan sampai di sini, ingatlah satu hal. Di balik statistik dan berita duka, ada keluarga yang kehilangan, ada anak yang tak pernah melihat orang tuanya pulang, ada masa depan yang hancur dalam sekejap. Semoga kita bisa belajar dari setiap tragedi dan mendorong perubahan sebelum tragedi berikutnya datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Kuak Fakta.